Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, apakah teman-teman semua sudah bangun hari ini? Yuk, bangun yuk. Yuk, bisa yuk walaupun agak susah ya. Kekuatan magnet tempat tidur memang kuat sekali, tapi yuk bisa yuk bangun. Nah, apalagi kalau teman-teman bisa saling membangunkan antar anggota keluarga, ikut bantuin ayah bunda membangunkan adik-adik misalnya. Ditambah lagi bisa langsung olahraga pagi setelah ibadah salat subuh misalnya. Wah, luar biasa. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang adab bersin dan juga menguap. Kita mungkin pernah berbicara soal bersin dan menguap, bahkan sering membicarakannya. Namun karena saking seringnya sehingga kita membiasakan hal itu, jadi menganggap sepele bisa jadi. Nah, sekarang kita reminder kembali, apa sih adab-adab yang perlu dilakukan ketika kita bersin dan juga menguap. Apakah bersin teman-teman seperti adik ini? Tentu saja pernah. Ya, tidak hanya kawan-kawan, bisa jadi Bu Sarah juga pernah, dan teman-teman yang lain pernah. Hoci yang sampai bersin seperti itu ya. Nah, bagaimana sih adab dalam bersin yang sekiranya teman-teman sudah pernah dengar atau sering diulang? Ya, harapannya sih walaupun sudah pernah dengar, jangan menyepelekan hal itu, tetapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tetap continue dilaksanakan. Jadi, yang pertama, kita ketika bersin meletakkan tangan atau menggunakan kain atau menggunakan tisu ke arah mulut kita. Kemudian yang kedua, mengecilkan suara ketika bersin, karena bisa jadi ada orang-orang yang terganggu dengan suara kita. Kemudian yang ketiga adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bersin. Dalam hal ini kita melafalkan Alhamdulillah setelah kita bersin. Kemudian selanjutnya mengingatkan orang yang bersin agar mengucapkan tahmid. Seperti itu ya, karena saling mengingatkan adalah sebagai bentuk ibadah juga. Kemudian tidak perlu mendoakan orang yang sudah bersin 3 kali berturut-turut. Nah, dalam hal ini ketika kita sudah saling mendoakan nih, dalam bersin pertama, bersin kedua, bersin ketiga, maka bersin-bersin berikutnya tidak perlu lagi. Nah, contohnya sebagai berikut. Ketika bersin, kita langsung mengucapkan Alhamdulillah, kemudian teman yang mendengarkan menjawab ya rahmukillah untuk perempuan gitu ya, atau yarhamukallah, seperti itu. Kemudian dibalas lagi bagi yang bersin, yahdikumillah atau yahdikumullah. Jadi hal ini adalah kita terapkan dari sunnah-sunnah Rasul sebagaimana yang ada dalam hadis riwayat Bukhari sebagai berikut. Bisa teman-teman baca sendiri ya, karena ini adalah salah satu sunnah yang insya Allah ridho. Oke, next ya, kita langsung ke menguap. Apakah teman-teman sering menguap seperti ini? Aduh, ngantuk ya. Aduh, ngantuk sekali nih sepertinya. Aduh, menguapnya lebar sekali. Nah, ini adalah versi ketiga menguap. Ya, jadi teman-teman, kita simak tentang menguap ya. Oke, jadi teman-teman, ketika kita menguap ada adab-adabnya juga. Yang pertama, menahan semampunya dengan menahan mulut serta mempertahankannya sampai tidak terbuka sama sekali. Nah, jika tidak mampu, tutuplah dengan tangan. Ya, ketika kita menguap, dan jangan sampai bersuara ketika menguap.
menguap. Karena apa? Ya, kita lihat hadis riwayat berikut kalau menguap itu menjadi salah satu sebab setan tertawa. Jadi setan tuh sangat senang kalau kita menguap, karena itu salah satu indikasi kalau kita malas dan lain sebagainya. Nah, kemudian setan juga akan mudah masuk ya melalui mulut yang terbuka. Nauzubillahi min zalik ya teman-teman semua. Jangan sampai hal sepele ini bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari di kegiatan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena setan sangat mudah sekali menguasai manusia ketika manusia menguap. Jadi manusia mudah dihasut untuk malas beribadah dan tidak bersemangat. Jadi teman-teman, mulai sekarang yuk kita sama-sama untuk membiasakan adab-adab bersin dan juga menguap yang tentunya ini sudah sering teman-teman terapkan, yang harapannya tetap continue dijaga. Baik teman-teman, itu saja dari Bu Sarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan penjagaannya kepada kita. Nah, teman-teman, selama masa seperti ini diharapkan teman-teman semua dapat menjaga kesehatan diri dengan rajin mencuci tangan, menjaga lingkungan, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, olahraga, memakai masker, dan menjaga jarak ya selama di rumah. Berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya senantiasa memberikan rahmat, keselamatan, dan juga kesehatan kepada kita dan keluarga. Terima kasih. Akhirul kalam. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.